Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucita Ramadanti dengan NIM 356 dengan mata kuliah Hukum Islam 3 yang diampu oleh Ibu Tinuk. Maka di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS Hukum Islam 3. Yang pertama adalah perbedaan antara usul fikih dan fikih. Apabila dilihat perbedaan antara keduanya, maka kita melihat pertama dari konsep. Usul fikih yaitu ilmu dengan kaidah-kaidah dan pembahasan yang dapat menghasilkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, jika fikih yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari satu persatu dalilnya. Lalu melihat dari objek kajian, usul fikih, yaitu objek kajiannya adalah sumber dan dalil hukum syarok. Lalu hukum syarok dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti hakim, pembuat hukum, mahkum fih, perbuatan hukum, dan mahkum alaih atau subjek hukum. Lalu ada cara mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil. Nah, objek kajian fikih yaitu hukum perbuatan mukallaf dan beserta dalil-dalil yang mendasari ketentuan hukum tersebut yang dinilai dalam kacamata syariat. Lalu usul fik tujuannya untuk menetapkan kaidah-kaidah yang dikandung di dalamnya terhadap nas atau dalil-dalil syariat agar dapat mengambil kesimpulan suatu hukum. Misalnya terdapat permasalahan baru yang harus dicarikan hukumnya, maka metode atau kaidah dalam usul fikih dapat digunakan untuk menyimpulkan hukum tersebut. Nah, lalu fikih bertujuan untuk menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf itu sendiri. Misalnya, hukum puasa di bulan Ramadan itu wajib, sehingga menuntut setiap mukallaf untuk melaksanakannya. Lalu melihat dari pembahasan dalil, usul fikih yaitu lebih fokus pada dalil-dalil yang sifatnya umum dan tidak pada dalil-dalil yang bersifat khusus. Sedangkan untuk fikih yaitu lebih fokus pada dalil yang sifatnya khusus. Jadi seorang fakih tidak berkecimpung dalam dalil-dalil yang sifatnya umum. Nah, lalu yang kedua adalah pembuatan poster tentang konsep hukum dalam hukum Islam, yang mana hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu macam-macam hukumnya ada wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Sedangkan ruang lingkupnya yaitu pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Lalu yang kedua, hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau muamalah. Lalu al-adillah asyariyah, sumber nakli yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Uruf. Sedangkan sumber akli yaitu dari kias, istishan, dan istislah. Lalu metode pengambilan hukum atau istinbat al-ahkam melalui pendekatan kebahasaan antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu al-amru dan kaidah-kaidahnya. Al-amru secara bahasa artinya perintah, sedangkan secara istilah artinya suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari kedudukannya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, kaidah-kaidah di dalam al-amr. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujubi wa la tadullu ala ghairihi illa biqorinatin. Amr menunjukkan kewajiban, kecuali jika ada indikasi atau korinah yang memalingkan arti wajib tersebut. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka di sini kita mendirikan sholat itu adalah wajib. Al-amru lil wujubi. Lalu yang kedua, al-amru bisyai'i yastalzimu an-nahyi an diddihi. Amr terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya. Contohnya, wa'budullah dan sembahlah Allah. Maka maksudnya di sini kita dilarang untuk menyekutukan Allah dan harus menyembah Allah. Lalu yang ketiga, al-aslu fil amri yaqtadil fawra illa liqarinatin. Asal dalam perintah itu tidak mesti spontan, kecuali ada indikasi tertentu. Karena tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah, tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Contohnya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mengejar kebaikan. Di sini, untuk kita berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan itu tidak ditentukan waktunya kapan. Jadi, ya silahkan kapan saja dilakukan. Nah, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mengejar kebaikan kapanpun. Gitu. Lalu yang keempat ada al-amru la yaqtadi al-fawra. Amr itu tidak menghendaki kesegaraan dikerjakannya. Contohnya, wa'adzin finnasi bil haji, dan berserulah kepada manusia untuk melaksanakan haji. Bahwa haji itu apabila diserukan kepada manusia, maka kita tidak wajib langsung melaksanakannya. Kenapa? Karena sudah diringankan di dalam Islam bahwa haji itu bagi yang
mampu. Lalu yang kelima ada al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikror. Pada dasarnya amr itu tidak menghendaki pengulangan berkali-kali. Contohnya, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Maka di sini apabila kita sudah mengerjakan satu kali saja haji atau umrah, itu berarti kita sudah menyempurnakan agama Allah begitu. Jadi tidak perlu dilakukan berulang kali. Gitu. Lalu al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Amr setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Contohnya pada ayat faida qudiyatis sholata faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, apabila sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia dari Allah. Maksudnya adalah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan, bahwa setelah kita menunaikan sholat, maka silahkan bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari rahmat Allah. Lalu setelah al-amr, yang kedua ada an-nahyu. An-nahyu dan kaidah-kaidahnya. Secara bahasa an-nahyu artinya larangan. Dan sedangkan secara istilah, an-nahyu adalah tuntutan meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Nah, kaidah-kaidah an-nahyu yang pertama, an-nahyu yaqtadi at-tahrim wal fawra wad dawam illa liqarinati. Nahi menghendaki atau menunjukkan haram segera untuk dilarang kecuali ada indikasi yang tidak menghendaki hal tersebut. Sehingga jika sesuai dengan indikasi qarinah juga menunjukkan arti lain. Contohnya untuk berdoa, bahwa di sini kata kata larangan itu bukan berarti kita untuk melarang, melainkan di sini kita digunakan untuk berdoa. Contohnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau menyiksa kami jika kami lupa, begitu. Jadi di sini kata nahyu, kata larangan itu digunakan dalam doa. La tu'akhidna, janganlah Engkau menyiksa kami. Gitu. Lalu yang kedua, an-nahyu yaqtadi al-fasada mutlaqan. Pada dasarnya, larangan itu menghendaki sesuatu yang fasad atau rusak. Maka di dalam larangan itu kita disuruh wala tafsidu fil ardi, maka janganlah kamu membuat kerusakan. Lalu yang ketiga, nahyu anis syai'i amrun bididdihi. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah untuk sebaliknya atau untuk lawan katanya. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya eh, minum-minuman keras, berjudi, dan ya seperti itulah mabuk-mabukan itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah gitu. Jadi setelah apa larangan ini menunjukkan larangan. Lalu yang keempat, al-aslu fin nahyi mutlaqo yaqtadi at-tikrar fi jam'il azminah. Pada dasarnya larangan yang mutlak itu menghendaki pengulangan larangan setiap waktu. Contohnya, wala taqrabuz zina. Nah, mengapa kita sering sangat mendengar bahwa larangan ini diulang berkali-kali? Karena larangan ini wala taqrabuz zina sifatnya adalah mutlak, sedangkan yang mutlak itu menghendaki pengulangan. Lalu yang ketiga, setelah an-nahyu ada kata al-am. Al-am dan kaidahnya. Al-am secara bahasa artinya umum atau menyeluruh. Sedangkan secara istilah, yaitu kata yang mencakup lebih dari satu arti tanpa ada petunjuk yang membatasinya. Contohnya, isim mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contohnya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita itu, maka potonglah kedua tangan mereka. Di sini kita tidak dijelaskan ya, as-sariqu was-sariqatu itu siapa. Yang penting dia pencuri laki-laki dan pencuri wanita gitu. Jadi dia umum untuk siapa saja yang mencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu ada lafaz jami' dan kullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, maka dia menunjukkan am atau keseluruhan, kullu, setiap. Sama kata pada ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Nah, dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi ini seluruhnya. Lalu ada isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contohnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik atau yang berbuat baik. Nah, di sini kata al-muhsinin itu menunjukkan
kalimat jamak, isim jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam. Maka maksudnya adalah bahwa semua orang-orang yang berbuat baik itu di dunia ini, Allah akan menyayangi mereka. Lalu yang keempat, la pada lafaz nakirah. Nah, wala junaha alaikum antankihu hunna, dan tiada dosa atasmu untuk mengawini mereka. Nah, jadi ada selanjutnya ya ayatnya. Lalu ada isim istifham. Nah, di mana kata lafaz am itu ditunjukkan dengan adanya isim istifham. Apa itu isim istifham? Itu mata, aina, ayu, ma, dan man. Contohnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa. Jadi tidak ditentukan siapapun, tidak ditentukan siapa saja gitu. Jadi ya udah untuk seluruhnya, siapa saja yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, maka akan mendapatkan balasannya. Lalu ada isim mausul. Isim mausul itu tandanya adalah alladzi, alladzi, alladina, allati, allatina contohnya. Walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang siapapun itu yang beriman gitu. Lalu ada kata al-khos dan kaidahnya. Al-khos secara bahasa artinya khusus, sedangkan secara istilah artinya lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui asalnya. Misalnya, contohnya seperti kaidah berbentuk mutlak, yaitu ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, hukuman bagi pelaku zina, mushan, yaitu 100 kali pukulan. Lalu khos ada yang berbentuk muqayyad, ada yang berbentuk amr, dan ada yang berbentuk nahi. Lalu at-takhsis dan kaidah-kaidahnya. At-takhsis secara bahasa artinya mengkhususkan, sedangkan secara istilah artinya memberi penjelasan yang mengkhususkan suatu arti, namun hanya sebagiannya, bukan arti keseluruhan di dalamnya. Nah, taksis terbagi menjadi dua, ada munfasil dan muntasil. Nah, yang pertama, pembagian taksis munfasil yang pertama adalah taksis kitab bisunah atau Al-Quran dengan hadis. Nah, contohnya, pencuri laki-laki dan pencuri wanita dipotonglah kedua tangan mereka. Nah, Al-Maidah ayat 38. Nah, maka ditaksislah dengan Rasulullah SAW memotong tangan seorang pencuri itu apabila ia mencuri seperempat dinar ke atas. Jadi pada ayat Al-Maidah ayat 38 ini tidak ditafsis, tidak ditentukan kenapa pencuri itu bisa dipotong kedua tangan mereka gitu. Jadi maka ditafsis dengan hadis bahwa apabila pencuri itu telah mencuri seperempat dinar ke atas, maka dipotong tangan mereka. Gitu. Lalu ada tafsis kitab bil kitab atau Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya pada Al-Baqarah ayat 228 yang ditafsis dengan At-Tolak ayat 4. Lalu ada tafsis sunnah bil kitab, yaitu hadis dengan Al-Quran. Contohnya pada hadis, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka ditafsis dengan surat Al-Maidah ayat 6. Lalu ada tafsir sunnah bisunnah, yaitu hadis dengan hadis. Contohnya, pada hadis, pada tanaman yang disirami air hujan, zakatnya 1/10-nya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka ditafsir dengan tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 wasak atau 1000 kg. Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu yang kelima ada taksis kitab bil qiyas atau Al-Quran dengan qiyas. Contohnya pada Quran Surat An-Nur ayat 2 yang ditaksis dengan Quran Surah An-Nisa ayat 25. Lalu yang terakhir ada taksis sunnah bil qiyas atau hadis dengan qiyas. Contohnya pada hadis, orang kaya yang menunda membayar utang, maka dihalalkan mendapat sindiran atau hinaan atau siksaan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maka hadis tersebut ditaksis dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Lalu ada taksis mutasil. Nah, taksis mutasil pembagiannya yaitu al-istithna, pengecualian. Contohnya pada Quran surah Al-Asr ayat 2 dan 3. Lalu ada at-taqyid bisifah yang digantungkan dengan sifatnya. Contohnya ada pada An-Nisa ayat 92. Lalu ada at-takhsis bil ghoyah, yaitu taksis dengan tujuan. Contohnya ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Lalu yang terakhir ada at-takhsis bil badli, taksis dengan penggantian. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97. Lalu yang keenam ada al-mujmal dan al-mubayyan. Nah, al-mujmal secara bahasa artinya yang tidak diketahui dan yang terkumpul. Nah, sedangkan secara istilah mujmal ini artinya
lafaz yang belum jelas, jadi tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya jika tidak ada keterangan yang menjelaskannya. Contohnya, wa aqimus shalah. Nah, dan dirikanlah sholat. Nah, tata cara sholat tidak diketahui hanya dari potongan ayat ini. Sedangkan di dalam Al-Quran pula tidak dijelaskan bagaimana tata cara kita menunaikan sholat. Maka membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap, tidak sekedar hanya potongan ayat ini. Lalu ada al-mubayyan. Nah, al-mubayyan secara bahasa artinya yang ditampakkan atau yang dijelaskan. Sedangkan secara istilah artinya lafaz yang dapat dipahami maksudnya baik berdiri sendiri maupun dengan keterangan setelahnya. Jadi tidak seperti mujmal yang mana kita tidak paham apa maksud dari kata tersebut apabila tidak dijelaskan setelahnya selanjutnya. Sedangkan al-mubayyan katanya sudah pasti, sudah berarti, tidak membutuhkan penjelasan lagi setelahnya karena dia sudah mempunyai arti. Contohnya, samaun, langit, ardun, bumi, jabalun, gunung. Nah, kata-kata tersebut dapat dipahami artinya, tidak membutuhkan penjelasan setelahnya karena artinya sudah jelas. Lalu ada al-mutlaq dan al-muqayyad. Nah, al-mutlaq ini maksudnya adalah mengambil pengertian dari lafaz yang menunjukkan hakikat dan bebas. Sedangkan al-muqayyad yaitu mengambil pengertian dari lafaz yang menunjukkan hakikat dengan ikatan. Contohnya ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 30 dan surat An-Nisa ayat 92. Lalu yang kedelapan ada al-mantuq. Al-mantuq dan pembagiannya. Nah, al-mantuq secara bahasa artinya yang dibicarakan, sedangkan secara istilah artinya adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai dengan pengucapannya, yang sesuai dengan makna lafaz tersebut gitu. Jadi contohnya adalah terbagi dua ya ternyata mantuk ini. Yang pertama mantuk naus atau tidak membutuhkan takwil, tidak membutuhkan penjelasan. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Lalu yang kedua ada zohir yang membutuhkan takwil atau membutuhkan penjelasan. Contohnya ada dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Nah, lalu yang terakhir ada al-mafhum dan pembagiannya. Mafhum secara bahasa artinya dimengerti, yang dimengerti. Sedangkan secara istilah artinya makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz namun tidak langsung sama dengan arti kandungan kata tersebut. Jadi, apa yang disebutkan dalam suatu kata itu kita memahaminya itu lain. Ada pemahaman selanjutnya daripada arti kata itu sendiri. Contohnya, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah. Quran surah Al-Isra ayat 3. Nah, apabila ayat ini dilihat secara mantuk, maka sekedar larangan untuk berkata ah kepada kedua orang tua. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari segi mafhumnya, ya, maka kita tidak hanya perkataan ah saja yang tidak boleh dikatakan kepada kedua orang tua, sedangkan kita harus menjaga perkataan-perkataan kita yang tidak baik untuk dikatakan kepada orang tua. Jadi semua kata atau perkataan yang dapat menyakiti hati orang tua, sekalipun bukan hanya kata ah saja seperti dalam ayat ini, maka kita tidak baik untuk melontarkannya kepada kedua orang tua. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Presentasi jawaban UTS Hukum Islam dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.